Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Lasma. Ya aku belum dengar suaranya, belum semuanya menjawab. Sekali lagi Kak Natalia. Ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Lasma. Wah, seneng hari Minggu pagi-pagi. Sudah siap untuk beribadah, memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan hari ini ya. Biasanya kita baca firman Tuhan menggunakan apa ya Kak Natali? Biasanya kita siapkan Alkitab dulu dong Kak. Alkitab, coba diperiksa Alkitabnya sudah ada belum? Oh sudah ada Kak Natali. Terus apa lagi ya? Nanti kalau nyanyinya boleh tidur-tidur gak ya? Ngantuk-ngantuk gak ya? Gak boleh dong Kak Gak Lasma. boleh ya, harus semangat ya. Seperti saat ini kita mau mulai ibadah kita akan puji Tuhan bersama-sama. Berarti harus berdiri kita nyanyi sama-sama ya Kak Natali ya. Iya Kak Lasma. Iya, ayo kita nyanyi sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan
kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Mari kita dengarkan hukum Tuhan, hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu titah yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita berdua bersama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik masih semangat ikut acara kebaktian kan Natali? Iya dong Kak, harusnya. Iya ya, hebat-hebat ya. Pagi-pagi bangun sudah segar, mau bernyanyi lagi. Kita sama-sama bernyanyi lagi kan Natali? Iya Kak. Yuk kita sama-sama bernyanyi ya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Iya, sekarang kita minta adik-adik perhatikan, ada sesuatu yang mau dikasih tahu, mau diberitahu kan Natali, namanya pengumuman. Kalau pengumuman berarti yang perempuan rambutnya di belakang telinga. Set, sudah? Kan Natali sudah belum? Sudah Oh Kak. sudah, biar jangan salah denger ya. Iya. Oke, hari ini hari apa ya kan Natali? Hari ini hari Minggu. Oh hari Minggu, hari Minggu kita ibadah memuji Tuhan dan berdoa sama Tuhan. Kan Natali di sini ada yang baru. Apa ya? Ayo apa ya Apa ya? adik-adik? Apa tuh yang baru? Kan Natali baru potong rambut ya? Enggak. Oh enggak. Masih panjang Apa Kak. yang baru ya? Apa yang baru? Ih itu yang pakai jubah hitam Kak. Namanya apa ya kalau hitam ya? Namanya pendeta. Pendeta, pendeta kita sekarang baru. Kan Natali udah kenalan belum? Belum Kak. Ya ampun, masa belum kenalan? Ya gimana? Adik-adik jangan-jangan juga belum kenalan ya sama Amam pendeta yang baru ya? Ih, kita kenalan dulu ya. Siapa ya namanya ya? Ya siapa ya nama Siapa ya? nama pendeta kita? Minta tolong Amam pendeta ya memperkenalkan diri ya. Iya dong Kak. Ya Amang. Oh begitu. Oh
Oke. Baiklah, anak-anakku sekolah minggu yang berada di rumah, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Minggu, Amang. Kiranya Tuhan memberkati. Salam kenal anak-anakku. Kami adalah pendeta yang baru di gereja ini. Pendeta Donald Sianturi. Istri saya Boru Pasaribu. Kami telah dianugerahi Tuhan 3 orang anak. 1 perempuan dan 2 laki-laki. Yang laki-laki 1 sudah kawin. Romain kami Boru Sitorus. 2 minggu yang lalu kami diojakon atau dilantik di gereja kita ini. Oleh karena itu kami memperkenalkan diri kami. Terimalah kami untuk bersama-sama dengan anak-anak kami untuk beribadah bersama di gereja kita ini. Shalom bagi kita semuanya. Horas. Horas. Terima kasih. Wah, kedengeran horasnya adik-adik kenceng. Horas katanya gitu. Wah, kita udah kenalan sama Amang Pendeta. Terus sekarang kita mau kasih tahu sama adik-adik, tolong didoakan teman-teman kita yang kelas 6 kan Natali. Minggu ini mereka ujian sekolah. Ujian penentuan mereka kelulusan dari sekolah dasar. Semoga mereka badannya sehat, semangat belajar, dan bisa jawab soal ya kan Natalia. Iya Kak. Gak boleh nyontek. Kan Gak boleh dong. anak Tuhan gak boleh nyontek. Harus belajar dengan giat ya kan Natali. Iya dong Kak Lasma. Itu anak yang hebat, anak Tuhan. Nah sekarang kita mau doa syafaat kan Natali. Doa syafaat dipimpin oleh teman kita. Kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, minggu ini kami ingin memuji nama Engkau, kami ingin bersorak-sorak ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mohon ya Tuhan Yesus, kembalikanlah seperti dulu ya Tuhan Yesus. Kami ingin sekolah biasa seperti biasa ya Tuhan Yesus, ketemu teman-teman yang banyak ya Tuhan Yesus. Dan kami juga ingin gereja seperti biasa ya Tuhan Yesus, di rumah Engkau. Kami ingin bergereja di rumah Engkau ya Tuhan Yesus. Dan berikanlah kami kesehatan ya Tuhan Yesus, untuk kakak sekolah minggu dan orang tua kami dan teman-teman kami yang lainnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sekarang ingin memuji nama Engkau ya Tuhan, dan berkatilah guru sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, untuk mengajarkan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Berikanlah mereka umur yang panjang, kesehatan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sudah mau masuk baca firman Tuhan kan Natali? Jadi sebelum baca firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, dan kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Ya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi semuanya anak-anak kami sekolah minggu. Ya, kita berjumpa lewat video ini. Karena sampai saat ini kita belum bisa
tatap muka langsung di gereja. Kita doakan agar virus corona ini cepat berlalu, agar kita dapat bersama-sama kebaktian di sekolah minggu. Amin. Baik, mari kita terima firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan tertulis. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ketika bapak atau mama kita memanggil kita, misalkan nama kita si Rola, "Rola!" Bagaimana sikap kita? Kalau dia anak yang baik langsung menjawab, "Ibu, ini saya, ada apa?" Nah, tetapi kalau dia agak nakal sedikit, mungkin dia masih asik melihat gadgetnya, asik menonton YouTube atau TV. Nah ini. Tetapi kalau orang tua memanggil, hendaklah dengan cepat kita berlari. "Siap, ada apa Mak? Ada apa Pak?" Demikianlah Petrus. Ketika Yesus memanggil dia, ini lanjutan daripada khotbah minggu kemarin. Sesudah mereka sarapan, makan ikan yang mereka tangkap di laut itu, karena begitu banyak ikan mereka tangkap. Mereka makan ikan bakar di tepi pantai itu. Mereka makan. Setelah itu, Yesus khusus memanggil Simon, anak Yohanes. Simon adalah nama asli dia. Sedangkan selama ini dia dipanggil Petrus karena itu adalah nama pemberian Yesus. Tapi kini dia dipanggil Simon, nama aslinya dipanggil. Simon, anak Yohanes, siap. Bagaimana sikap Simon? Coba kita ikuti dulu bagaimana Simon mendengar panggilan Yesus, bagaimana Simon merespon panggilan Yesus, bagaimana dan sampai berapa kali dia dipanggil. Ayo kita ikuti dulu lewat video berikut ini.
Tuhan, aku... Simon, anak Yonus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jadi Yesus memulihkannya 3 kali. Nah, kita sudah mengikuti videonya tadi. Ayo, berapa kalikah Simon dipanggil? Ditanya? Ayo, berapa kali? 3 kali, benar. 3 kali. Sampai 3 kali. Sebenarnya bukan karena tidak direspon oleh Simon. Tetapi ada 2 yang mau dinyatakan. Kenapa sampai 3 kali? Pertama, sebelumnya sudah 3 kali Simon itu atau Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Menyatakan bahwa Yesus tidak dia kenal. Sekarang impas. Yang sebelumnya dia menyangkal, sekarang dia harus mau mengikut Tuhan dan bahkan diperintah oleh Tuhan melakukan kehendak Tuhan. 3 kali. Yang kedua, mengapa sampai 3 kali? Agar ada waktu bagi Simon atau Petrus berpikir dulu. Bagaimana? Apakah saya benar-benar mengerti panggilan itu? Apakah saya mau melakukannya? Dan bukan hanya dilakukan, tetapi benar-benar dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segala potensi yang ada padanya harus dia pergunakan. Nah ini. Jadi bukan hanya dimaui. Sering kita anak-anak disuruh orang tua kita melakukan pekerjaan kita. Beres, beres, beres. Tahu-tahu tidak ada yang beres. Itu berbahaya. Oleh karena itu, Yesus sampai 3 kali memanggil Simon agar panggilan itu benar-benar dia pertimbangkan dulu. Karena tugas diberikan kepada Simon untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini menjadi pemberita Injil. Maka Simon pun mau dan menjawab panggilan itu dengan jawaban yang sama. Setelah Simon sampai 3 kali dipanggil oleh Tuhan tadi, dan Simon juga menjawabnya sampai dengan 3 kali, maka Yesus memberikan tugas yang mulia kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Ayo, gembalakanlah domba-dombaku. Sebenarnya tugas ini adalah tugas Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya, yaitu kematiannya di kayu salib, bangkit, dan 2 minggu lagi kita akan memperingati akan kenaikannya ke surga, tugas panggilan itu diserahkan kepada Simon dan kawan-kawannya. Kemudian Simon meneruskannya kepada para pendeta, para guru sekolah minggu, orang tua, sampai dengan anak-anak kami sekolah minggu. Semua kita dipanggil untuk tugas itu. Nah, menggembalakan domba-domba Tuhan. Apa itu yang dimaksud menggembalakan domba-domba Tuhan? Artinya berbuat baik kepada sesama. Si kakak harus menjadi gembala kepada adik. Kalau kamu yang bungsu di tengah-tengah keluarga, kita bukan
Tidak ada tanggung jawab untuk menggembalakan. Kalau kita yang bungsu, yang kecil. Tetapi kalau ada orang yang lebih kecil dari kita, apakah di sekolah atau di mana di sekolah minggu, itu juga tanggung jawab kita untuk menolong sesama. Menggembalakan domba-domba Tuhan. Ingat, itu adalah milik Tuhan. Yang terakhir saudaraku, untuk melakukan tugas itu tidaklah gampang. Tetapi dibarengi dengan tantangan. Ada persoalan yang kelak akan dia hadapi. Ada rintangan. Mungkin untuk mencapai tujuan juga harus mau berlelah-lelah. Harus mau bekerja keras. Tidak gampang untuk berhasil. Tetapi keberhasilan itu datang dari kemampuan kita untuk melalui berbagai rintangan. Ayo, kalau kita anak-anak sekolah minggu, agar kita naik kelas, berarti kita harus mau melewati ujian. Ujian, ntar lagi kita akan ujian. Nah ini, kalau kita sudah melewati ujian itu dan mampu kita menjawabnya, maka kita akan naik tingkat, naik kelas, naik level, ujian. Maka tantangan itu adalah ujian bagi kita untuk meraih hal yang lebih baik. Oleh karena itu jangan takut ujian. Tetapi orang yang takut ujian adalah orang yang tidak bersiap. Tetapi kalau seperti Simon sudah sampai 3 kali dia menyatakan, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Maka tidak jadi masalah bagi dia untuk melakukan tugas itu. Karena Tuhan akan menyertai dia. Oleh karena itu, sekalipun ada tantangan, ada rintangan, ada persoalan kita hadapi, kita harus terkadang menahan ngantuk, harus kita menahan lapar untuk belajar, membaca, menghafal. Ingat, upahmu menunggu di depan sana. Keberhasilan akan menjadi milikmu. Jadi untuk meraih keberhasilan itu harus mampu kita melewati rintangan atau tantangan. Siapa yang mampu melewati itu? Yaitu yang percaya kepada Yesus yang mengutus dia. Anak-anak kami sekolah minggu harus percaya. Kalau ada tekad kita akan dapat melewati itu, maka Tuhan akan menolong kita menjawab ujian itu, menolong kita mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh orang tua kita, melakukan aktivitas kita, maka kita akan naik tingkat. Go to the next level. Level-level berikutnya akan menjadi milik kita. Kelas-kelas berikutnya akan menjadi milik kita. Sekolah-sekolah favorit nanti akan menjadi milik kita. Bahkan universitas yang kamu inginkan juga, bukan tidak mungkin, akan menjadi milikmu. Oleh karena itu, maulah, bersiaplah, dipakai oleh Tuhan, memberi hidupmu. Dan maulah bekerja keras, mau berkeringat, mau berlelah, maka itulah jalan kita untuk meraih sukses. Katakan dalam hidupmu, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kehidupan kami, penuntun bagi jalan kami, agar kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu untuk meraih masa depan kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak berdalil, untuk tidak mendelay, menunda panggilan-Mu. Tetapi kami akan terus dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Engkau memakai orang tua kami untuk memanggil kami, untuk mengarahkan kami. Ajari kami Tuhan untuk taat dan hormat selalu kepada orang tua kami. Menahati segala nasihat mereka. Berkati orang tua kami. Berkati guru-guru kami sekolah minggu. Berkati majelis gerejamu. Berkati pendeta kami. Dan semua orang yang ambil bagian memberitakan firman-Mu untuk kami. Biarlah lewat mereka firman-Mu senantiasa menjadi santapan rohani bagi kami. Agar kami dapat bertumbuh
menjadi semakin dewasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Biarlah semua apa yang kami lakukan hanya memuliakan nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita udah sama-sama dengerin apa ya kayak Natalia? Kita udah dengerin firman dong Kak. Wah, sudah mendengarkan firman Tuhan. Berarti harus diingat-ingat Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik ya. Kita punya gembala yang baik ya Kak ya. Iya Kak. Iya, seperti lagu ini loh Kak. Kita mau sama-sama bernyanyi, memuji Tuhan. Kalau Tuhan adalah gembala kita semua. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu semua adik-adik dari Kalasma dan Kak Natali, Amang Pendeta. Dadah. Dadah, selamat hari Minggu.